pada perpustakaan fisik kini dapat diakses oleh siapapun yang memiliki koneksi internet. Yang selanjutnya yaitu perpustakaan masa depan. Langsung saja, cara perpustakaan berkontribusi terhadap pengembangan literasi informasi masyarakat. Apa itu literasi informasi? Yaitu kemampuan untuk mencari dan mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Yang kedua, melibatkan keterampilan berpikir. Langsung saja, ada beberapa jenis perpustakaan yang bisa ditemui di masyarakat. Berikut ini jenis-jenis perpustakaan yang ada serta perbedaan dalam layanan yang mereka tawarkan. Yang pertama ada perpustakaan nasional, di mana perpustakaan ini yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pelestarian literatur suatu negara. Tugas utama perpustakaan ini adalah mengumpulkan, melestarikan, dan menyediakan akses ke literatur. Perbedaan layanannya pada perpustakaan nasional lebih berfokus pada pelestarian literatur nasional dan arsip budaya serta sejarah. Yang kedua ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia atau profesi. Perpustakaan ini sering dikelola oleh pemerintah daerah atau komunitas untuk meningkatkan literasi masyarakat secara luas. Perbedaannya lebih mengutamakan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga itu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan ini menyediakan informasi dan literatur dalam bidang atau kedisiplinan tertentu. Perbedaan layanan ini memiliki koleksi yang lebih spesifik dalam satu bidang tertentu. Dan yang keempat itu ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini perpustakaan yang menyediakan sumber daya informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui jaringan internet. Leksi yang lebih spesifik dan mendalam di satu bidang tertentu. Perbedaannya, perpustakaan ini khusus memiliki koleksi yang lebih spesifik dan mendalam di satu bidang tertentu. Dan yang terakhir itu ada perpustakaan akademik, di mana perpustakaan akademik ini berfungsi mendukung proses pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi. Perpustakaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang terdapat di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Layanan fokus dalam perpustakaan ini lebih kepada pembelajaran dasar siswa dan membantu guru dalam menyediakan bahan ajar yang sesuai. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat institut. Perbedaan layanan ini, perguruan tinggi memiliki layanan yang lebih fokus pada akademik dan penelitian ilmiah. Itulah tadi materi saya, kembalikan ke moderator. Jadi SOP dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi prosedur operasional standar, yaitu prosedur operasional yang baku. Perpustakaan sebagai bagian integral dari suatu organisasi pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu layanannya. Nah, berikut prosedur yang tepat dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Yang pertama itu pendaftaran dan akses informasi dalam masyarakat. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, perpustakaan tradisional menghadapi
perpustakaan integrasi yang memungkinkan pencarian dan akses yang mudah ke sumber daya digital dan fisik. Yang ketiga, penyediaan layanan perpustakaan online seperti peminjaman e-book sebagai pusat atau sumber belajar. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah perpustakaan ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar proses pembelajaran, karena di sekarang ini kita sedang berada di era teknologi di mana mengakses informasi itu lebih gampang melalui teknologi daripada langsung kepada perpustakaan.